Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggar Setiawati, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, jurusan Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori-teori perubahan sosial. Namun, sebelum kita memasuki teori perubahan sosial, saya akan menjelaskan dulu apa sih itu perubahan sosial. Nah, menurut Parsudi Suparlan, perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur sosial dan pola-pola hubungan sosial yang mencakup sistem status, hubungan-hubungan keluarga, sistem politik, dan kekuasaan ataupun penduduk. Jadi, perubahan sosial itu adalah suatu perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Perubahan sosial itu terjadi karena adanya keinginan dari masyarakat untuk melakukan suatu perubahan dalam hidupnya menjadi lebih baik lagi. Sekarang kita lanjut ke teori perubahan sosial. Menurut Robert Hallauer, terdapat dua teori utama dalam perubahan sosial, yaitu teori siklus dan teori perkembangan linier. Kita masuk ke teori pertama, yaitu teori siklus. Menurut teori siklus, perubahan dapat terjadi berulang-ulang ataupun dalam arti segala sesuatu yang terjadi sekarang ini pada dasarnya memiliki kesamaan atau kemiripan dengan yang terjadi sebelumnya atau di tahun-tahun sebelumnya sudah pernah terjadi, terus sekarang di era sekarang ini kejadian tersebut terjadi lagi. Proses peralihan masyarakat bukanlah berakhir pada tahap akhir yang sempurna, melainkan berputar kembali ke tahap awal untuk peralihan selanjutnya. Teori siklus bisa digambarkan seperti gambar berikut. Contoh teori siklus dalam kehidupan bermasyarakat itu misalnya saya mengambil contoh celana kulot. Celana kulot itu sebenarnya sudah menjadi fashion sejak tahun 1900-an. Itu sudah dipakai oleh wanita, bahkan pria juga memakai celana kulot. Nah, di era sekarang ini, tahun 2000-an, celana kulot tersebut kembali muncul dan viral lagi sebagai model pakaian yang sering digunakan oleh masyarakat. Nah, itu merupakan contoh dari teori siklus. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu teori perkembangan linier. Menurut teori ini, perubahan dapat diarahkan ke suatu titik tujuan tertentu, seperti perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang lebih kompleks. Contohnya saja, masyarakat tradisional yang dahulu menggunakan peralatan yang seadanya seperti alat sepi dari batu. Namun sekarang, dengan perkembangan teknologi, alat serpi tersebut telah berkembang menjadi teknologi yang lebih canggih, yaitu menggunakan pisau untuk mempermudah pekerjaan manusia. Teori perkembangan linier dapat digambarkan seperti ini. Teori perkembangan linier dibagi menjadi dua, yaitu teori evolusi dan teori revolusi. Kita akan membahas teori evolusi terlebih dahulu. Menurut teori evolusi, perkembangan masyarakat terjadi secara bertahap, mulai dari primitif, tradisional dan bersahaja menuju masyarakat modern yang kompleks dan maju. Contoh teori evolusi dalam kehidupan masyarakat itu perkembangan alat-alat pertanian. Zaman dahulu masyarakat ketika membajak sawah, mereka menggunakan alat-alat yang sederhana, yaitu menggunakan cangkul. Bisa juga dengan menggunakan tenaga hewan, yaitu kerbau. Namun, seiring dengan perkembangannya zaman, perkembangan teknologi, alat-alat untuk membajak sawah itu telah berganti menjadi tenaga mesin, yaitu menggunakan traktor. Contoh lain, misalnya di kehidupan kampung saya atau di sekitar rumah saya. Zaman waktu saya dulu kecil, para karang taruna atau remaja kampung itu jika ingin mengadakan suatu pertemuan atau akan membahas perihal tertentu itu pasti disiarkan di masjid. Namun sekarang ini dengan berkembangnya media sosial, berkembangnya teknologi, itu
Cara penyebaran informasi bisa digunakan melalui handphone, yaitu melalui grup WA. Jadi tidak perlu disiarkan di masjid. Nah, itu juga perkembangan atau perubahan yang terjadi secara bertahap. Teori evolusi terbagi menjadi 3, yaitu Unilinear Theories of Evolution, Universal Theories of Evolution, dan Multilinear Theories of Evolution. Selanjutnya, teori revolusi. Dalam teori revolusi berpandangan bahwa masyarakat berubah secara linier tetapi bersifat revolusioner. Revolusi merupakan perubahan secara cepat. Terjadinya revolusi itu karena adanya keinginan dari masyarakat untuk mengadakan perubahan serta ada momentum yang tepat untuk mengadakan revolusi, yaitu ketika keadaan yang sudah tepat dan baik untuk mengadakan suatu gerakan. Saya mengambil contoh Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ini terjadi karena adanya momentum dari rakyat Indonesia untuk mengadakan suatu perubahan. Nah, dalam pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dinilai sudah dalam keadaan yang tepat dan waktu yang tepat untuk mengadakan revolusi. Karena pada saat itu Indonesia sedang terjadi kekosongan kekuasaan. Kekosongan kekuasaan itu terjadi karena Jepang telah kalah dari sekutu. Maka dari itu Indonesia tidak ada yang memimpin dan para rakyat Indonesia menilai waktu itu adalah waktu yang tepat untuk mengadakan proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia termasuk dalam revolusi, yaitu Revolusi Indonesia. Karena dengan adanya proklamasi kemerdekaan tersebut telah merubah keadaan rakyat Indonesia dengan cepat dari masyarakat yang dijajah menuju masyarakat yang merdeka. Oke, baiklah, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya mengenai teori perubahan sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.